Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntah. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan jika Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan tuh dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh, itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah, itu katanya sempat ada WA juga, Dek, katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus. Jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi bangun lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh, lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah, Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak ketik komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia tuh untuk pas urusan anaknya. Itu paling. Itu ya. Ngajak dia anaknya taruh. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu. Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong gak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku
masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga ditanya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini jadi jamu di luarnya challenge. Oh, challenge-nya Pak. Ecak-ecak berarti Pak. Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300. Kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, lah ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak ya? Dari buangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku? Di rumah pelaku tadi, yang sebelah tadi? Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di kalangan nyawa dia. Oh pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit Iya. ya? Tadi itu ya? Iya. Oke Pak, makasih Pak ya.
Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh, dia Iya, ini 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak. Walaupun mentor. Iya. Mungkin Bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh, itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah, itu katanya sempat ada WA juga, Dek, katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus. Jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi belakang lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh, lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah, Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak kata komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia itu untuk pas urusan anaknya. Itu baik paling. Itu ya? Ngajak dia anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan
pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Pak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini dia jamu tujuannya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecek-ecek Pak berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Tidak tahu, Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Tidak tahu lah juga. ngerti lagi. Ada buang pelaku berarti Pak ya? Ada buangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya.
Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh, pas challenge itu diiming-iming ini Pak, Duit. bakal kasih duit Iya. ya, kampanye tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh, Iya, diiming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan jika Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal Pak, Di mana posisi? di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum Dek? Katanya sih jamu. Nah itu jamu tuh dari mana? Nah kami kurang tahu jamunya itu dari mana, soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah itu katanya sempat ada WA juga Dek katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus, jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi belum lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak kata komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia itu untuk pas urusan anaknya. Itu baik paling. Itu ya. Ngajak dia anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu. Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya. Oh sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong nggak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu.
Sementara Kawas Polsek SU 1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Pak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini dia jamu tujuannya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecek-ecek berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini itu pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Tidak tahu, Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Tidak tahu lah juga. ngerti lagi. Ada buang pelaku berarti Pak? Tidak dibuangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Heeh. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya.
Pak, jamu tuh dicampur apa, Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas, Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh, pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit. Iya. Kampanye tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh, Iya, diiming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak, iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan jika Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan tuh dalam keadaan sudah meninggal Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya katanya yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik begitu katanya. Nah itu katanya sempat ada WA juga dek katanya. Iya soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus, jadi dia nge-WA suaminya katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi belum lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik yang laki-laki suami itu karena kan dia baru balik kerja. Oh lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut apa sering kamu? Tidak pernah Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak ketik komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia itu untuk pas urusan anaknya. Itu paling. Itu ya? Ngajak dia anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong gak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong
Wakaf RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya ya Pak? Ini dia jamu tujuannya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecek Pak berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak?
tidak tahu juga Nggak lah, tahu tak juga. ngerti lagi. Ada buang pelaku berarti Pak ya? Ada buangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu tuh dicampur apa Pak? Kurang tahu aku putas apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit Iya. ya kampanye tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh dia Iya, iming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan, Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal Pak, Di mana posisi? di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum Dek? Katanya sih jamu. Nah itu jamu tuh dari mana? Nah kami kurang tahu jamunya itu dari mana, soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya katanya yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Bapak menang. Kalau menang yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita. Nah itu katanya sempat ada WA juga Dek katanya. Iya soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus, jadi dia nge-WA suaminya katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi bangun lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut apa sering kamu? Tidak pernah Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama orang itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak kata komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia itu untuk pas urusan anaknya. Itu paling. Itu ya. Ngajak ya anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu. Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya. Oh sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong dosa cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya.
melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lokap RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mana ya? Apa bukan? Ini alibinya ya Pak? Ini dia jamu tidaknya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecek Pak berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, tinggal duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini nah pengertian dia semalam itu dicampurinya putas.
Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Tidak Pak. tahu, Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Nggak tahu lah juga. ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak ya? Tidak dibuang kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu tuh dicampur apa Pak? Kurang tahu aku putas apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia hukum mati. Di balengan nyawa dia. Oh pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit Iya. Pokoknya tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh dia Iya, iming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal Pak, Di mana posisi? di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum Dek? Katanya sih jamu. Nah itu jamu tuh dari mana? Nah kami kurang tahu jamunya itu dari mana, soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya katanya yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah itu katanya sempat ada WA juga Dek katanya. Iya soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus, jadi dia WA suaminya katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi bangun lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut apa sering kamu? Tidak pernah Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak kata komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia itu untuk pas urusan anaknya. Itu paling. Itu ya. Ngajak dia anaknya taruh. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu. Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya. Oh sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari
Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Logam RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mana ya? Apa bukan? Ini alibinya ya Pak? Ini dia jamu tidaknya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Cecak Pak berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, tinggal duit 300, kalau tahan tak do. Ini muta
tambah lagi. Jamu nih apa cak mana pak? Jamu ini nah, pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum kok pak? Tidak tahu gitu Tidak tahu, Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu pak kita pak? Tidak tahu juga, Tidak lah tahu juga. ngerti lagi. Buang pelaku berarti pak ya? Ada buangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu tuh dicampur apa pak? Kurang tahu apa putas penganuan dia semalam. Iya. Oh putas pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh pas challenge itu diiming-iming itu pak, Duit. bakal kasih duit Iya. pokoknya tadi itu ya. Iya. Oke pak, makasih pak ya. Iya, Kamu kita siapa? hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak, aku 300.000 Pak. Oh dia Iya, iming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya pak. Iya pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin Bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntah. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan jika Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan tuh dalam keadaan sudah meninggal Pak, Di mana posisi? di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum dek? Katanya sih jamu. Nah itu jamu tuh dari mana? Nah kami kurang tahu jamunya itu dari mana, soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya katanya yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Bapak menang. Kalau menang yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah itu katanya sempat ada WA juga dek katanya. Iya soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus, jadi dia nge-WA suaminya katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi bangun lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak ketik komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia itu untuk pas urusan anaknya. Itu bae paling. Itu ya. Ngajak ya anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Ikut Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya.
Sampai sekarang belum tahu keberadaannya. Keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Logaf RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini dia jamu di luarnya challenge.
Oh, Challenge-nya baik. Ecek-ecak baik berarti baik. Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, tinggal duit 300. Kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana pak? Jamu ini nak pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum pak? Tidak tahu gitu Tidak tahu, Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamunya tahu pak kita pak? Tidak tahu juga, Tidak tahu lah juga. ngerti lagi. Boleh buang pelaku berarti pak? Dari buangnya kalau. Oh, dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu tuh dicampur apa pak? Kurang tahu apa putas apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh, pas challenge itu diiming-iming itu pak, Duit. bakal kasih duit Iya. ya? Pokoknya tadi itu ya. Iya. Oke pak, makasih pak ya. Iya, Kamu kita siapa? hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh, Iya, diiming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya pak, iya pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak. Walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntah. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan jika Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan tuh dalam keadaan sudah meninggal Pak, Di mana posisi? di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum dek? Katanya sih jamu. Nah itu jamu tuh dari mana? Nah kami kurang tahu jamunya itu dari mana, soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya katanya yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah itu katanya sempat ada WA juga dek katanya. Iya soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus, jadi dia nge-WA suaminya katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi bangun lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut apa sering kamu? Tidak pernah Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak kata komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia tuh untuk pas urusan anaknya. Itu baik paling.
Gitu ya. Ngajak ya anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa ikut Berarti ini adik Kipa sendiri gitu. Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya. Keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong gak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Logaf RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul
19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini dia jamu tidaknya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecek-ecek Pak berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, tinggal duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Nggak tahu, Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Nggak tahu lah juga. ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak ya? Dari buangnya kalau. Oh, dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu tuh dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganuan dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh, pas challenge itu diiming-iming ini Pak, Duit. bakal kasih duit Iya. ya. Pokoknya tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Iya, Kamu kita siapa? hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh, Iya, diiming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak, iya Pak. Tapi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan jika Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan tuh dalam keadaan sudah meninggal Pak, Di mana posisi? di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah kami kurang tahu jamunya itu dari mana, soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada kompetisi. Iya katanya yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah itu katanya sempat ada WA juga Dek katanya. Iya soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus, jadi dia nge-WA suaminya katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi bangun lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik yang laki-laki suami itu karena kan dia baru balik kerja. Oh lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya.
Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering apa? Tidak pernah Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak ketik komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia tuh untuk pas urusan anaknya. Itu baik paling. Itu ya. Ngajak ya anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Ikut Berarti ini adik kipas sendiri gitu. Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya. Keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong gak usah cari. Keluarga ANF, siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Logaf RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga ayahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya
perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini jadi jamu tujuannya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecak berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, tinggal duit 300. Kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu kita Tidak Pak, tahu, ya? itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Tidak tahu lah juga. ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak ya? Dari buangnya kalau. Oh, dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh, pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit Iya. ya. Pokoknya tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh, diiming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin Bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan jika Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita.
Nah itu katanya sempat ada WA juga deh katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus, jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi bangun lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh lihat sudah ada posisi di Iya. belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak kata komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia tuh untuk pas urusan anaknya. Itu bae paling. Itu ya. Ngajak dia anaknya taruh. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Ikut Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Logam RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil
otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini dia jamu tidaknya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecek-ecek berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300. Kalau tahan tak do. Ini muta sama lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Tidak tahu, Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Tidak tahu lah juga. ngerti lagi. Berbuang pelaku berarti Pak? Tidak dibuangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit. Iya. Kampanye tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa Pak? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh dia iming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawan aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan jika Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal Pak, Di mana posisi? di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum Dek? Katanya sih jamu. Nah itu jamu tuh dari mana?
Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana, soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Bapo menang. Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah itu katanya sempat ada WA juga dek katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus, jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi bangun lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak ketik komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia tuh untuk pas urusan anaknya. Itu baik paling. Itu ya. Ngajak anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF, siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Logaf RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan
saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan selanjutnya. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini jadi jamu tidaknya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecak-ecak berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Tidak Pak. tahu. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Tidak tahu lah juga. ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak? Dari buangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia hukum mati. Di balengan nyawa dia. Oh pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit Iya. ya, pokoknya tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa Pak? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh Iya, diiming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak. Walaupun mentor. Iya. Mungkin Bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan jika Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan Palembang untuk dilakukan visum.
Ditemukan tuh dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh, itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah, itu katanya sempat ada WA juga, Dek, katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus. Jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi bangun lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh, lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah, Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak ketik komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia tuh untuk pas urusan anaknya. Itu baik paling. Itu ya. Ngajak anaknya taruh. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Ikut Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF, siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lokap RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga ayahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian
dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini jadi jamu tidaknya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecak-ecak berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Tidak tahu, Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Tidak tahu lah juga. ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak ya? Dari buangnya kalau. Oh, dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia hukum mati. Di kalangan nyawa dia. Oh, pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit Iya. Pokoknya tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa Pak? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh, Iya, diiming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak. Walaupun mentor. Iya. Mungkin Bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan jika Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia.
Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan, Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan tuh dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh, itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah, itu katanya sempat ada WA juga, Dek, katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus. Jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi bangun lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh, lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah, Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak ketik komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia tuh untuk pas urusan anaknya. Itu baik paling. Itu ya. Ngajak ya anaknya taruh. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Ikut Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF, siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Logaf RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara tewas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga ayahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang
saat itu ada di TKP di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan selanjutnya. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini jadi jamu tidaknya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecak-ecak berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Tidak Pak. tahu. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Tidak tahu lah juga. ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak? Dari buangnya kalau. Oh, dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di balengan nyawa dia. Oh, pas challenge itu diiming-iming ini Pak, Duit. bakal kasih duit Iya. ya. Pokoknya tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh, Iya, diiming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak. Walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK.
Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan, Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh, itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah, itu katanya sempat ada WA juga, Dek, katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus. Jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi belakang lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh, lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah, Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak kata komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia tuh untuk pas urusan anaknya. Itu paling. Itu ya? Ngajak dia anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF, siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lokap RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.
Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini dia jamu tidaknya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecek-ecek berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Tidak tahu, Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Tidak tahu lah juga. ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak? Tidak dibuangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit. Iya. Kampanye tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh dia iming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawan aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah.
Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan, Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh, itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik begitu katanya. Nah, itu katanya sempat ada WA juga, Dek, katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus. Jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi bangun lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh, lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah, Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak kata komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia itu untuk pas urusan anaknya. Itu baik paling. Itu ya? Ngajak dia anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF, siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lokap RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang
dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya ya Pak? Ini dia jamu tujuannya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecek-ecek Pak berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Tidak tahu, Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Tidak tahu lah juga. nanti lagi. Udah buang pelaku berarti Pak ya? Ada buangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganuan dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit Iya. Pokoknya tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh dia imingi 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya.
Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun keberadaan ANF tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan, Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh, itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah, itu katanya sempat ada WA juga, Dek, katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus. Jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi belakang lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh, lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah, Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak kata komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia itu untuk pas urusan anaknya. Itu baik paling. Itu ya? Ngajak dia anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF, siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Logaf RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul
19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya ya Pak? Ini dia jamu tujuannya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecek-ecek Pak berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Tidak tahu, Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Tidak tahu lah juga. ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak ya? Ada buangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit. Iya. Kampanye tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh diiming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun keberadaan ANF tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan, Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh, itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah, itu katanya sempat ada WA juga, Dek, katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus. Jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi belakang lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh, lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah, Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak kata komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia itu untuk pas urusan anaknya. Itu paling. Itu ya? Ngajak ya anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF, siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lokap RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK.
Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini dia di jamu tujuannya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecek-ecek berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Tidak tahu, Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Tidak tahu lah juga. ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak? Tidak dibuangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit Iya. ya kampanye tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa Pak? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh dia Iya, iming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan.
Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun keberadaan ANF tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan, Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh, itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah, itu katanya sempat ada WA juga, Dek, katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus. Jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi belakang lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh, lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah, Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak kata komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia itu untuk pas urusan anaknya. Itu paling. Itu ya? Ngajak dia anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lokap RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur.
Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini dia di jamu tidaknya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecek-ecek berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Tidak tahu, Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Tidak tahu lah juga. ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak ya? Ada buangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit. Iya. Kampanye tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa Pak? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh dia Iya, iming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.
Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan, Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Bapak menang. Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh, itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah, itu katanya sempat ada WA juga, Dek, katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus. Jadi dia WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi bangun lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh, lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah, Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak kata komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia tuh untuk pas urusan anaknya. Itu paling. Itu ya. Ngajak dia anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lokap RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya.
Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini dia ni jamu tu challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecak-ecak berarti Pak? Kalau dia ni sanggup minum ini sekian, duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu ni apa cak mana Pak? Jamu ini nak pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu kita Tak tahu, Pak, itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Tak tahu lah juga. ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak ya? Ada buangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit. Iya. Kampanye tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh Iya, diiming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberi
oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun keberadaan ANF tetap belum ditemukan jika Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan, Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh, itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah, itu katanya sempat ada WA juga, Dek, katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus. Jadi dia WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi bangun lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh, lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah, Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak kata komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia itu untuk pas urusan anaknya. Itu baik paling. Itu ya? Ngajak dia anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Logaf RT 58, Kelurahan Limba Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan.
Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini dia di jamu di luarnya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecek-ecek berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Tidak tahu, Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Tidak tahu lah juga. ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak? Tidak dibuangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit. Iya. Kampanye tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh dia Iya, imingi 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58,
Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali oleh kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan jika Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh, itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah, itu katanya sempat ada WA juga, Dek, katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus. Jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi belakang lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh, lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah, Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak kata komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia itu untuk pas urusan anaknya. Itu paling. Itu ya. Ngajak ya anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Logaf RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya
untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini dia jamu tujuannya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecek-ecek berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300. Kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Tidak Pak. tahu. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamunya tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Tidak tahu lah juga. ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak ya? Ada buangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit. Iya. Kampanye tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh dia Iya, imingi 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan jika Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh, itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah, itu katanya sempat ada WA juga, Dek, katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus. Jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi belakang lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh, lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah, Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak kata komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia itu untuk pas urusan anaknya. Itu baik paling. Itu ya. Ngajak dia anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku
masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga ayahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini dia jamu tidaknya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecek-ecek berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Tidak tahu, Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Tidak tahu lah juga. ngerti lagi. Ada buang pelaku berarti Pak? Tidak dibuangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit Iya. ya, tadi itu ya. Iya.
Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa Pak? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh, dia Iya, ini 300.000 tuh. Iya, tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak, iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntah. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan jika Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan tuh dalam keadaan sudah meninggal Pak, Di mana posisi? di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum Dek? Katanya sih jamu. Nah itu jamu tuh dari mana? Nah kami kurang tahu jamunya itu dari mana, soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya katanya yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah itu katanya sempat ada WA juga Dek katanya. Iya soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus, jadi dia nge-WA suaminya katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi bangun lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak kata komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia tuh untuk pas urusan anaknya. Itu baik paling. Itu ya. Ngajak ya anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Ikut Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan
pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga ayahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan selanjutnya. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini jadi jamu tidaknya challenge. Oh, Challenge-nya Pak? Ecak-ecak berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300, kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Pak, itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, Nggak tahu lah juga. ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak ya? Dari buangnya kalau. Oh, dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia hukum mati.
di palengan nyawa dia. Oh, pas challenge itu diiming-iming ini Pak, Duit. bakal kasih duit Iya. ya? Pokoknya tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh, Iya, diiming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya iya Pak, iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak. Walaupun mentor. Iya iya. Mungkin Bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntah. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun, keberadaan ANF tetap belum ditemukan jika Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal Pak, Di mana posisi? di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum Dek? Katanya sih jamu. Nah itu jamu tuh dari mana? Nah kami kurang tahu jamunya itu dari mana, soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya katanya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah itu katanya sempat ada WA juga Dek katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus, jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi bangun lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak ketik komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia tuh untuk pas urusan anaknya. Itu baik paling. Itu ya. Ngajak ya anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Ikut Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Polsek SU
1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga ayahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya, tidak tahu gitu Pak, untuk di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, lah ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak ya? Dari buangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit. Iya. Kampanye tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh dia iming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia
13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali oleh kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun keberadaan ANF tetap belum ditemukan jika Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan, Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan tuh dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada melek kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh, itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah, itu katanya sempat ada WA juga, Dek, katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus. Jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi bangun lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh, lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah, Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama wong itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak ketik komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia itu untuk pas urusan anaknya. Itu baik paling. Itu ya? Ngajak dia anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban.
Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga ayahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP, di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri bang, ini katanya sudah menghilang bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematiannya tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mak mana ya? Apa bukan? Ini alibinya Pak? Ini dia jamu tujuannya challenge. Oh, challenge-nya Pak? Cecak Pak berarti Pak? Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, lah ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak? Ada buangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganon dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di palengan nyawa dia. Oh, pas challenge itu diiming-iming itu Pak, Duit. bakal kasih duit Iya. Kampanye tadi itu ya. Iya. Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh dia iming 300.000 tuh. Iya. Tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak.
lagi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Ya, ya, ya. Mungkin bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun keberadaan ANF tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan tuh dalam keadaan sudah meninggal, Pak. Di mana posisi? Di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah, kami kurang tahu jamunya itu dari mana. Soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Berapa menang? Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh, itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita. Nah, itu katanya sempat ada WA juga, Dek, katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus. Jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi belakang lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh, lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini cepat cek mulut, apa sering kamu? Tidak pernah, Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama orang itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak ketik komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia itu untuk pas urusan anaknya. Itu paling. Itu ya. Ngajak dia anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu. Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya. Oh, sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong gak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan, pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakak
berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP di mana rumah daripada saudara ipar yang tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi yang ada. Untuk kakak ipar sendiri Bang, ini katanya sudah menghilang Bang ya? Sudah kita amankan, jadi kakak iparnya sudah kita tangkap tadi malam. Sudah kita tangkap untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini sudah di Polres ya. Mungkin akan kita dalami apa penyebab kematian tersebut. Karena seiring dengan meninggalnya perempuan tersebut, kakak iparnya melarikan diri karena ketakutan, dan akhirnya kita lakukan pengejaran dan berhasil kita lakukan penangkapan dan diamankan saat ini di Polres Palembang. Oke. Tadi malam kurang lebih pukul 19. Pak, terkait yang jamu itu apa Pak maksudnya Pak? Mana ya? Apa bukan? Ini alibinya ya Pak? Ini dia jamu tidaknya challenge. Oh, challenge-nya Pak. Ecek-ecek Pak berarti Pak. Kalau dia nih sanggup minum ini sekian, duit 300 kalau tahan tak do. Ini muta tambah lagi. Jamu nih apa cak mana Pak? Jamu ini pengertian dia semalam itu dicampurinya putas. Berapa gelas diminum Pak? Tidak tahu gitu Pak. Itu di dalam rumah yang korban ini tadi. Kalau untuk bungkus jamu itu tahu Pak kita Pak? Tidak tahu juga, lah ngerti lagi. Buang pelaku berarti Pak ya? Dari buangnya kalau. Oh dia nganu ke channel itu di rumah pelaku. Di rumah pelaku tadi yang sebelah itu tadi. Iya. Pak, jamu itu dicampur apa Pak? Kurang tahu apa putas penganuan dia semalam. Iya. Oh, putas Pak. Iya. Aku minta tolong hukumlah dia, hukum mati. Di palingan nyawa dia. Oh, pas challenge itu diiming-iming ini Pak, Duit. bakal kasih duit Iya. ya, tadi itu ya. Iya.
Oke Pak, makasih Pak ya. Kamu kita siapa? Hukum Pak, jangan ini Pak. Aku nyawa dia, aku tak ada ini Pak. Aku 300.000 Pak. Oh, dia Iya, ini 300.000 tuh. Iya, tak mungkin nyawa anak aku Pak. Iya Pak. Iya Pak. Tapi jajan dia 50.000 Pak, walaupun mentor. Iya. Mungkin Bapak nemen sering. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Jasad seorang siswi SMP berinisial ANF berusia 13 tahun ditemukan di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Jenazah korban ditemukan pertama kali oleh kerabat dan ibu korban, yakni Asmawati 57 tahun. Diketahui ANF tewas setelah menenggak jamu yang diberikan oleh kakak iparnya berinisial RK. Awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya datang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberinya uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa dan membiarkan anaknya bertemu dengan RK di rumahnya. Ia pun pergi mengaji sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan kepada RK yang saat itu juga masih di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke keluarga lainnya. Namun keberadaan ANF tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK diketahui sudah tidak ada atau kabur. Masih panik mencari sang anak, Asmawati dibuat panik saat saksi berinisial YD menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Di pesan tersebut, RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dalam kondisi meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bari, kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Mohasan, Palembang untuk dilakukan visum. Ditemukan itu dalam keadaan sudah meninggal Pak, Di mana posisi? di belakang lemari. Emang itu apa yang diminum, Dek? Katanya sih jamu. Nah, itu jamu tuh dari mana? Nah kami kurang tahu jamunya itu dari mana, soalnya tidak pernah cerita kan. Katanya ada kompetisi. Iya, kata yang dari terduga pelaku itu ngomongnya untuk ikut kompetisi. Bapak menang. Kalau menang, yang korban ini dapat duit 300, yang pelaku dapat duit 1 juta. Oh itu. Itu adik ipar sendiri apa gimana? Ada ipar. Adik ipar kita katanya. Nah itu katanya sempat ada WA juga, Dek, katanya. Iya, soalnya kan karena mama tuh nyari adik itu terus, jadi dia nge-WA suaminya, katanya bisa dicari lagi adik di belakang lemari. Sudah posisi belakang lagi? Iya. Yang nemuin siapa pertama kali? Adik, yang laki-laki suami itu, karena kan dia baru balik kerja. Oh lihat sudah ada posisi di belakang lemari ya? Iya. Memang selama ini sempat cekcok mulut, apa sering kamu? Tidak pernah Pak, karena kami juga tidak pernah komunikasi apa-apa sama orang itu tuh, sama terduga pelaku itu. Terus? Tidak ketik komunikasi apa-apa, jadi kami tidak pernah tahu. Kami paling komunikasi dengan dia itu untuk pas urusan anaknya. Itu baik paling. Itu ya. Ngajak ya anaknya taruhlah. Iya, kalau yang lain kami tidak pernah komunikasi apa-apa. Berarti ini adik ipar sendiri gitu? Iya. Sampai sekarang belum tahu keberadaannya? Keberadaannya. Oh sempat ngilang sekarang ya? Ngilang. Habis dari WA itu ya? Iya. Dia ngomong, gak usah cari. Keluarga ANF siswi SMP berusia 13 tahun di Palembang, korban tewas seusai minum jamu dari kakak iparnya, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang. ANF ditemukan tewas di belakang lemari pakaian rumahnya yang berada di Jalan Panja Usaha, Lorong Wakaf, RT 58, Kelurahan 5 Ulu, SU1 Palembang pada Rabu 18 Desember 2024 lalu. Sementara Kawas Polsek SU1 Palembang AKP Usman mengatakan setelah menerima laporan warga adanya penemuan mayat perempuan
pihaknya langsung mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, korban sempat meminum jamu yang diberikan oleh kakaknya berinisial RK sebelum ditemukan meninggal dunia. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya korban. Sebelumnya diketahui saudara, awalnya korban sempat berpamitan dengan ibunya Asmawati untuk menemui RK karena diminta kakak iparnya untuk bertemu sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya bercerita ke ibunya bahwa RK akan memberikan uang Rp300.000 jika ANF berhasil menerima tantangannya, yakni meminum jamu yang telah disediakan sampai habis dan tidak boleh dimuntahkan. Merasa semua akan berjalan lancar, Asmawati melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia pun pergi mengaji sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan baru pulang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun sesampainya di rumah, ia tidak melihat keberadaan anaknya, lalu menanyakan ke RK yang saat itu juga di rumahnya. Tetapi saat itu dikatakan Asmawati, RK mengaku tidak mengetahui keberadaan korban dan memutuskan untuk mencari ANF ke kerabat lainnya. Namun keberadaan ANF ini tetap belum ditemukan hingga Asmawati kembali ke rumah. Tetapi saat kembali ke rumah, RK sudah tidak ada atau kabur. Masih mencari sang anak, Asmawati kemudian bertemu dengan saksi berinisial YD yang menunjukkan pesan WhatsApp yang didapatnya dari RK. Pesan itu RK mengatakan tidak perlu mencari korban karena remaja itu berada di belakang lemari dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tadi malam kurang lebih pukul 19.30 kami mendapatkan laporan adanya peristiwa orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia yaitu seorang perempuan yang notabene sebagai orang yang dekat dengan kakak iparnya. Ada sesuatu yang saat ini sedang kita selidiki, ada masalah apa yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Identitasnya pun juga sudah kami dapatkan, nanti kami akan konfirmasi kembali. Karena di rumah tersebut hanya 2 orang itu yang saat itu ada di TKP di mana rumah daripada saudara iparnya tersebut. Kemudian dari informasi yang ada, korban yang meninggal dunia itu diketahui oleh orang tuanya, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini sedang kita lakukan tindakan visum maupun otopsi penyebab kematiannya. Yang pasti bukan kematian karena luka-luka, namun ada sesuatu kandungan zat yang dikonsumsinya yang saat ini sedang kita dalami sesuai dengan hasil otopsi.